Tetapi setiap kali kembali pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Dan itulah makna dari seruan Yesus dalam Injil hari ini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus tidak menyerukan bertobatlah dan engkau akan menjadi sempurna, manusia sempurna. Tidak. Percayalah pada Injil. Percayalah pada Allah yang Maha Pengampun. Ia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan tetap membebaskan dan memuliakannya serta memuaskan dia dengan usia lanjut. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di dalam gereja maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah. Kita sudah berada lagi di minggu yang pertama dalam masa Prapaskah. Dalam Injil hari ini, Yesus berseru, "Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kita akan mencoba merenungkan seruan Yesus Kristus ini dan pesannya untuk kita hari ini. Tetapi sebelum itu, mari terlebih dahulu kita persiapkan diri. Kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, kemudian dengan penuh sesal di hati kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan moga-moga karenanya kita boleh ikut serta secara layak dalam perayaan misteri penyelamatan Tuhan ini. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian Yesus berseru dalam Injil pada hari ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Prapaskah datang lagi, masa pertobatan kembali lagi. Dan tidak tahu untuk kita masing-masing ini sudah Prapaskah yang keberapa. Kalau dihitung dari sejak kita mengikuti pertama kali sebagai orang Katolik, masa Prapaskah yang pertama. Pasti sudah banyak kali. Tergantung dari sudah berapa tahun kita menjadi Katolik. Tetapi setelah sekian kali kita mengambil bagian dalam masa Prapaskah, kita menjalani masa pertobatan, apakah kita sudah merasa menjadi orang Katolik yang sempurna, menjadi pengikut Yesus yang jauh lebih baik? Saya tidak tahu, tetapi saya sendiri kalau harus jujur mengakui, saya merasa belum banyak kemajuan. Saya belum menjadi manusia Katolik, manusia Kristiani yang sempurna atau paling kurang mendekati kesempurnaan. Padahal sudah sekian puluh tahun menapaki masa Prapaskah, menjalani masa pertobatan. Seakan-akan
kita tetap saja ada pada tempat kita semula. Kita sejak mulai masa Prapaskah, kita mempunyai niat yang indah, yang bagus. Tetapi kemudian kita menemukan bahwa kita tetap saja orang yang sama. Kita belum mengatasi kelemahan kita. Kita belum menjadi lebih sempurna sebagai orang Katolik. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau kita dihinggapi kesadaran ini, lalu kita tergoda untuk bertanya, ya lalu apa gunanya setiap tahun saya menapaki masa Prapaskah, menjalani masa pertobatan, toh tetap saja kembali yang sama. Sehingga kita terancam mengalami nasib seperti Sisyphus. Dalam cerita kuno Yunani itu, Sisyphus mendapat kutukan dari dewa-dewa yang harus menggulingkan batu ke puncak gunung dan harus berhasil. Lalu Sisyphus menjalankan kutukan itu, menggulingkan batu dari kaki gunung dan harus membawanya ke puncak gunung. Setiap kali dia hampir tiba di puncak gunung, batu itu bergulir kembali ke kaki gunung. Dan dia harus turun lagi untuk mencoba lagi, dan ketika sudah hampir tiba, jatuh lagi terguling batu itu ke kaki gunung. Begitu selanjutnya, dan dia tidak pernah berhasil membawa batu itu ke puncak gunung. Memikirkan keadaan kita setelah sekian puluh kali menjalani masa Prapaskah, melaksanakan masa pertobatan, barangkali kita tergoda untuk menemukan nasib kita seperti nasib Sisyphus. Tidak pernah berhasil melangkah lebih maju. Kita tetap saja mengalami kelemahan yang sama. Sehingga ada bahaya bahwa kita sebetulnya menjadi apatis di dalam melaksanakan ini. Atau barangkali itu masa Prapaskah sebetulnya sesuatu yang tidak punya makna apa-apa bagi kita. Tetapi kita menjalaninya saja, begitu saja selanjutnya. Tetapi kalau kita sungguh mulai dan merenungkan, masa pertobatan kan untuk mengubah diri kita supaya kita menjadi lebih baik, lebih dekat pada Tuhan. Itu. Tetapi seperti Sisyphus, kita kembali lagi pada awal, menemukan diri kembali lagi pada awal. Kita belum mengatasi segala kekurangan, kelemahan kita. Kita masih tetap manusia yang sama seperti semula. Maka kita kalau berpikir demikian, kita bisa menjadi putus asa. Nah, barangkali baiklah kita memikirkan inti dari pikiran ini. Mengapa pikiran ini muncul? Pikiran ini muncul karena kita berpusat pada diri kita sendiri. Ya,
punya pada awal masa Prapaskah punya niat yang bagus, yang indah, dan berupaya untuk mewujudkan dan mencapai apa yang kita rencanakan dan kita pikirkan itu. Tetapi kenyataannya tidak berhasil. Kita menjadi manusia perfeksionis yang berjuang, bertempur, dan kalau kita menjadi lebih baik, kita menjadi pemenang dan kita puas tentu saja dengan itu. Kalau kita gagal, lalu kita merasa gagal, menjadi orang kalah. Saudari-saudara terkasih, ini kalau kita merenungi perjalanan masa Prapaskah yang sudah berkali-kali kita buat, dan kita sadar seperti itu bahwa kita belum berhasil apa-apa untuk menjadi lebih baik, menjadi orang Kristen yang lebih baik, kita bisa menjadi putus asa. Apa gunanya kita menjalani ini? Nah, jadi di situ kita berpikir kita menjadi pejuang, dan kalau menang kita menjadi pemenang, tapi kita menemukan diri selalu kalah. Maka kita tergoda untuk berputus asa. Saudari-saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan jalan lain kepada kita. Dengan seruannya, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Apa itu Injil? Injil berarti kabar gembira tentang belas kasih Allah yang tidak terhingga. Dan itu harus menjadi pusat. Belas kasih Allah yang tidak terbatas. Dan ketika kita mengubah pusat itu pada diri sendiri, berjuang untuk menjadi lebih baik, dengan beralih pada Allah sebagai pusat, lalu lain. Ketika kita sadar bahwa Injil adalah berita gembira tentang belas kasih Allah yang tidak terbatas, bahwa pada Allah pengampunan itu tidak terbatas, lalu kita menjadi lain di dalam menjalani ini. Artinya, kita berupaya, tetapi yang menentukan adalah Allah. Kita biasanya cenderung untuk berpusat pada diri sendiri dan harus berusaha, berjuang. Tetapi kita adalah manusia yang lemah, tidak mampu membawa perubahan diri sendiri. Dan Allah tahu itu. Tetapi pada Allah ada kerahiman, ada pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah? Apa jawab Yesus? Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Dan itulah sikap Allah. Mengampuni tanpa batas.
ketika kita datang kepadanya dan bertobat. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita sudah terjamin untuk menjadi manusia yang tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Jadi, masa prapaskah kita harus mendengar seruan Yesus itu. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, pada awal masa prapaskah ini, memangnya disebut masa pertobatan, kita harus berpusat pada belas kasih Allah yang tidak pernah akan berhenti memberi pengampunan. Jadi masa prapaskah adalah sebetulnya masa untuk menyadari betapa Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, selalu kita akan gagal dan menjadi senasib seperti Sisyphus dalam cerita kuno Yunani itu. Tak akan berhasil. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi Injil lain. Percayalah kepada Injil. Dan itulah yang kita dengar diucapkan ketika kita pada hari Rabu Abu menerima tanda abu itu kan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada rumusan lain yang biasa dipakai, yaitu ingatlah hai manusia bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Di sana kita diingatkan bahwa kita ini tidak berdaya apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Maha Pengampun. Jadi pada masa prapaskah yang benar adalah mendengarkan, membuka telinga hati kita terhadap seruan Yesus Kristus itu sendiri. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus tidak mengatakan bertobatlah dan engkau akan menjadi sempurna atas pertobatanmu sendiri. Tidak. Dia berkata percayalah pada Injil. Dan Injil berarti berita gembira bahwa Allah Maha Pengampun. Jadi, saudari-saudara terkasih, ini menjadi penting sekali untuk menapaki masa prapaskah. Di masa prapaskah, Ibu Gereja mengundang kita untuk memusatkan perhatian kita pada Allah. Bukan pada diri sendiri. Sehingga dikatakan masa prapaskah dan pertobatan itu bukan egosentris, berpusat pada diri sendiri, tapi teosentris, berarti berpusat pada Allah. Allah yang penuh belas kasih. Dan inilah, marilah kita menapaki masa prapaskah ini dengan memusatkan diri pada Allah yang Maha belas kasih, yang akan mengampuni kita. Jadi walaupun kita tidak berhasil menyempurnakan diri sendiri atas kekuatan kita sendiri, Allah lah yang menentukan di dalam ini, yaitu Dia akan mengampuni kita tanpa batas. Setiap kali kita datang kepadanya dan bertobat. Jadi adalah memang hakikat manusia sebagai makhluk yang rapuh. Yang terus-menerus ada dalam kerapuhan. Jatuh lagi. Kembali lagi dalam dosa yang sama. Tetapi setiap kali kembali pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Dan itulah makna dari seruan Yesus dalam Injil hari ini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus tidak menyerukan bertobatlah dan engkau akan menjadi sempurna, manusia sempurna. Tidak. Percayalah pada Injil.
Percayalah pada Allah yang Maha Pengampun. Setiap kali kita memperbaharui kesadaran kita, setiap kali kita memasuki masa prapaskah, masa pertobatan, kita memperbaharui kesadaran bahwa Allah Maha Pengampun. Saudari-saudara terkasih, inilah berita gembira untuk kita. Kendatipun kita tidak mampu mengubah diri kita menjadi manusia sempurna, tapi Allah Maha Pengampun. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Tuhan memberkati kita. Amin. Di bawah sayap Tuhan engkau bernaung, di bawah kepaknya engkau berteduh. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, jadikanlah kami kiranya orang-orang yang menyerupai Yesus Putramu, agar dunia berubah dari padang gurun menjadi taman Firdaus, tempat damai di mana manusia dan para bangsa hidup rukun bersatu, dan di mana Engkau Pencipta dan Bapa kami bersama hadir. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Masih ada beberapa tambahan. Yang pertama, sesudah misa, sesudah berkat penutup nanti, umat yang belum sempat menerima abu diberi kesempatan untuk boleh maju. Yang kedua, dalam rangka ikut mengambil bagian dalam seluruh kegiatan operasional gereja kita, baik di tingkat paroki maupun tingkat keuskupan, maka kolekte tetap dijalankan seperti biasanya, tetapi untuk kita di katedral menggunakan amplop dan lewat barcode dan nomor rekening paroki. Nah, untuk kita yang datang ke gereja, kita dapat memberikan kolekte kita sebelum misa atau sesudah misa, supaya sepanjang misa jangan kita pegang-pegang uang, ya. Jadi boleh sebelum misa atau sesudah misa. Demikian pula dengan dana APP yang selalu dikumpul dalam masa prapaskah, akan dikumpulkan lewat amplop dan juga akan dibuka nomor rekening 1 bagi umat yang belum sempat ke gereja, bisa menyalurkan dana APP-nya atau kolektenya lewat nomor rekening atau lewat barcode. Yang ketiga, terima kasih banyak kita sampaikan kepada semua yang boleh bertugas pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, semua pelayan liturgi, tim live streaming, dan tim sound system, serta para relawan yang selalu siap sedia mengatur agar progres senantiasa terjaga selama kita mengadakan perayaan Ekaristi. Tuhan memberkati kita semua.